Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan melakukan praktikum pengendalian motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad dengan menggunakan komponen real atau praktikum nyata untuk mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 2. Di sini saya sebagai kelompok 4 ditemani oleh anggota yang lain, yaitu saya sendiri Anidia Vina Karmelia, ada Fadila Andini, Faisal Rizky, Hikmah Nurseha, Putri Nabilah, dan Wafa Nafisah. Sebelum masuk ke praktikum, izinkan saya memaparkan dasar teori mengenai motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Gerak rotasi maksudnya itu adalah gerak yang memutar. Kumparan medan pada motor DC disebut stator. Dalam gambar di sebelah kiri kita lihat di sini yang ini tuh rotor. Maksud saya ini adalah stator, yaitu case. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada stator atau case. Jadi dia menutupi sebagai case dari bagian-bagian yang lain di dalam motor DC. Ada juga rotor, bagian yang berputar, yang ini. Habis itu, tiap kumparan berujung pada cincin belah atau komutator yang ini, atau disebut dengan cincin belah tadi. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah kurvatur beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya atau gaya Lorentz itu sendiri akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Di gambar sebelah kiri kita dapat melihat ada bentuk motor DC yang digunakan dalam praktikum ini, juga bagian-bagian penting dari motor DC. Seperti yang tadi dijelaskan, ada rotor, atau juga bagian yang berputar, ada stator atau case. Di sini juga ada magnet, ada bagian selatan atau south dan north, dan untuk utara. Ada juga di sini komutator atau cincin belah yang tadi. Ada brushes, di beberapa sumber juga disebut dengan sikat. Brush ini digunakan sebagai jembatan untuk arus untuk masuk ke si komutator. Ada juga windings atau kumparan. Baik, sekian untuk dasar teori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM 21069S1. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan studi kasus. Baik, selanjutnya tujuan dari studi kasus mengenai motor DC on-off ini adalah untuk memahami prinsip kerjanya, menganalisis aplikasi di berbagai bidang, dan mengembangkan solusi yang efektif menggunakan motor DC on-off. Nah, studi kasus yang bisa kita ambil contohnya yaitu penggunaan motor DC on-off dalam sistem pergerakan pintu otomatis. Salah satu aplikasi umum motor DC on-off dalam sistem pergerakan pintu otomatis adalah pada motor yang mengendalikan gerakan membuka dan menutup. Baik, mungkin sekian akan saya share kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Faisal Rizky dari Sistem 4B. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada obeng, yang kedua ada beberapa kabel jumper, ketiga ada keypad, yang keempat ada Arduino kit beserta kabelnya, yang kelima ada solenoid, yang keenam ada relay, dan yang ketujuh ada power supply. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Andini dengan NIM 2101195. Di sini saya akan menjelaskan flowchart mengenai pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keyboard. Langkah pertama yang selanjutnya biasa yaitu membuat sirkuit baru. Setelah itu memilih komponen yang telah dijelaskan pada latihan bahan di bagian sebelumnya. Setelah itu kita pakai komponen tersebut yang telah dipilih menjadi sebuah rangkaian.
Setelah menangkai komponen tersebut, kita dilanjutkan membuat coding yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan simulasi. Setelah coding selesai dibuat atau diperbaiki, dilanjutkan ke run simulation atau menjalankan simulasi. Dan di sini terdapat dua percobaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu menekan angka 1 pada keypad yang menghasilkan output motor mesin berputar atau berlawanan kemudian jam clockwise. Dan yang kedua yaitu menekan angka 0 pada keypad yang akan menghasilkan output motor mesin berhenti atau off. Nah, jika kedua percobaan tersebut berhasil sesuai output yang diharuskan, itu tandanya praktikum mengenai motor DC on-off ini telah selesai atau sukses. Tetapi jika terdapat kondisi-kondisi lainnya, kita diharuskan untuk memperbaiki coding atau rangkaian. Dan dari sana, kelompok 4 sel 4B kali ini dia akan merangkai rangkaian motor DC on-off dengan komponen metode jumper, pad, pengendali, dan controller. Dan motor DC ini kita akan merangkai dulu. Ini sudah dirangkai padnya, ada 8 input, kemudian drivernya sudah dipasang. Ini ada outputnya ada 2, kita pasangkan ke motor DC-nya. Kemudian ada inputnya ada 12 volt, kemudian ada groundnya ada 2, satu dinyalakan, yang satu kita nanti akan disambungkan dengan satu daya. Kemudian kita akan pakai yang ini kita biarkan. You look so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Untuk yang ini kita hubungkan ke input 12. Untuk input 9, 10, 11 kita hubungkan dengan inputnya. Di sini ada input 1, 2, dan 3. Itu kita hubungkan ke kabel 11. Cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Input 2 kita hubungkan ke kabel 10. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Untuk 2
kita masukkan ke catur daya. Thought you looked Ini so akan fine. isi atau enggak. Guess we have to agree to Baik, di sini saya Wafa Nafisa dengan NIM 2104320. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari rangkaian pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad. Pertama, ini ada diawali dengan include keypad edge, di mana sintaks ini berfungsi untuk menghubungkan keypad dengan codingan Arduino. Kemudian ada const unsigned integer, di mana en sama dengan 11, in1 sama dengan 10, dan in2 sama dengan 9. Ini menjelaskan bahwa 3 input pada driver yaitu n, in1, dan in2 terhubung pada pin 11, 10, dan 9 pada Arduino. Kemudian ada char custom key, di mana konstanta itu terdapat byte rows sama dengan 4 dan byte rows sama dengan 3. Sintaks ini menjelaskan bahwa banyaknya baris serta kolom pada keypad. Karena pada praktikum kita menggunakan keypad 4x3, maka ditulis seperti ini dengan 4 baris dan 3 kolom. Kemudian ada char key, di mana ini digunakan untuk mendeklarasikan keypad yang digunakan. Kita menggunakan keypad 4 baris dan 3 kolom, di mana barisnya itu adalah 1, 4, 7, dan bintang, dan kolomnya yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian ada sintaks byte row pins sama dengan 12, 8, 7, 6. Ini menjelaskan bahwa baris pada keypad dihubungkan ke pin 12, 8, 7, dan 6 pada Arduino. Kemudian ada byte call pins sama dengan 5, 4, 3, yang artinya kolom pada keypad terhubung dengan pin 5, 4, dan 3 pada Arduino. Kemudian ada void setup, di mana apabila menggunakan kode ini maka motor DC dapat bergerak atau berputar ataupun dijalankan dengan pin mode N, output, pin mode in1, output, dan pin mode in2, output, di mana input N, input 1, dan input 2 ini yang merupakan pin 11, 10, dan 9 akan terhubung dengan output yang ada pada motor DC dengan digital write N,150 dan input 1, low dan input 2, low. Kemudian ada void loop, di mana ini digunakan untuk menjalankan motor DC sesuai dengan studi kasus yang akan kita pecahkan, yaitu if custom key sama dengan 1, maka digital write input 1 akan bersifat high dan digital write input 2 akan dalam keadaan low, yang artinya apabila kita tekan tombol 1 pada keypad, maka motor DC akan bergerak melawan arah jarum jam. Kemudian if custom key 0 dengan digital write input 1 dalam keadaan low dan input 2 dalam keadaan low, yang artinya apabila kita tekan tombol 0 pada keypad, maka motor DC akan berhenti bergerak. Oleh karena itu, dengan codingan ini kita akan mensimulasikan rangkaiannya. Apakah rangkaian tersebut dapat sesuai dengan studi kasus atau tidak. Itu dia codingannya. Akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu simulasi. Terima kasih. Saya Wafa Nafisa dari NIM 2104320. Ini saya akan mensimulasikan
wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. Apabila menekan But I'm still looking forward to watching part 2 on of dengan arah Deathly putar berlalu Hallows jam. with Sedangkan you. apabila menekan tombol 0, maka motor DC akan berhenti. Ya, pertama-tama kita coba terlebih dahulu kalau alat Arduino ke laptop. Kemudian di Arduino ini kita akan langsung upload dan run. Setelah selesai uploading, kita akan langsung mensimulasikan. Tadi sesuai studi kasus, kita pencet tombol 1 untuk melihat And I don't care if I got tadi much saya at memencet all. tombol 1 untuk Here in melihat this small bahwa motor town, DC akan on dengan arah putaran in the end we're all jarak jam buried deep dan inside the motor DC same ini hole in the ground. berhenti saat saya pencet